semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Agus Rianto, penulis buku Statistik Kesehatan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang uji regresi logistik ganda model faktor resiko. Ya, nah ini yang biasanya penelitiannya ingin mengetahui hubungan dan diprediksi ada confounding. Ya, jadi tentang apa itu uji regresi logistik model faktor prediksi yang sudah saya terangkan di video sebelumnya maupun model faktor risiko itu semuanya saya jelaskan di buku saya mengenai syarat-syaratnya, langkah-langkahnya, jenis datanya dan lain sebagainya itu ada di buku ini. Ya. Buku penerapan analisis multivariat dalam penelitian kesehatan. Nah, oke, dalam kesempatan ini saya contohkan meneliti hubungan anemi dengan pendarahan postpartum yang diduga menjadi confounding ada 3 penolong persalinan, hipertensi dan ANC. Nah, ini kalau menggunakan regresi logistik, ini regresi logistiknya model faktor risiko. Ya, oke. Kita lihat di sini datanya seperti ini. Jadi dependennya kejadian pendarahan postpartum, independennya anemia, kemudian yang diduga menjadi confounding ada 3, penolong, hipertensi, dan ANC atau periksa hamil. Oke, kalau sudah kita lakukan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah ya kita regresi logistik. Yang pertama kita uji interaksi dulu ya, baru nanti dilanjutkan uji confounding bisa jadi ya. Jadi uji interaksi dulu, bisa jadi langsung uji confounding setelah itu, atau setelah uji interaksi sudah selesai bisa jadi seperti itu nanti. Jadi kalau di model faktor risiko seleksi nggak dilakukan nggak apa-apa. Beda dengan model faktor prediksi yang kemarin sudah saya sampaikan. Pertama seleksi dulu, baru pemodelan, uji confounding, baru interaksi. Kalau ini dibalik, interaksi dulu baru uji confounding. Oke, jadi seperti ini ya, kita masukkan dependennya pendarahan postpartum ya, di dependent kita masukkan independennya, independennya adalah riwayat anemia, kita masukkan confoundingnya mulai dari penolong, kemudian hipertensi dan ANC. Kemudian kita interaksikan masing-masing variabel confounding dengan variabel independen. Pertama adalah penolong dengan anemi, kita interaksikan seperti ini ya. Penolong dengan anemi. Kemudian yang kedua, hipertensi dengan anemi, kita interaksikan. Kemudian yang ketiga, ANC dengan anemi, kita interaksikan. Oke, jadi pertama uji interaksi seperti ini, option CA-nya kita klik. Kalau sudah oke, kita lihat p-value hasil uji interaksi. Jadi dikatakan berinteraksi kalau p-value-nya kurang dari alpha 5%. Nah, ini ada 3 yang kita interaksikan tadi. Kita lihat yang 3 ini aja ya, p-value-nya. Ternyata sementara 3-3-nya di atas alpha. Kita keluarkan satu persatu dari yang paling besar yaitu anemia by hipertensi ya. Anemia by hipertensi kita keluarkan ya. Langsung oke ya. Kemudian tinggal 2. Nah, dua-duanya juga masih di atas alpha. Kita keluarkan yang besar adalah anemi dengan penolong. Anemi by penolong ya. Anemi by penolong kita keluarkan. Tidak ada interaksi artinya ya, penolong dengan anemi. Kemudian tinggal 1, kita lihat ya. Anemi by ANC ternyata juga di atas alpha, maka kita keluarkan ya, kita keluarkan ANC by anemi. Nah, oke. Berarti kesimpulannya dari 3 variabel confounding semuanya tidak ada yang berinteraksi dengan variabel independen. Karena 3-3-nya tidak ada interaksi, maka 3-3-nya variabel confounding kita akan uji confounding. Benar nggak dia menjadi confounding atau perancu? Oke, untuk membuktikannya kita harus keluarkan satu persatu ya. Kita mulai dari p-value-nya paling besar yaitu hipertensi. Tapi sebelum dikeluarkan Anda harus ingat ini OR anemi yang pada saat masih lengkap ini 3,163.
ya, karena ini menjadi pembagi dan pengurangnya. Nanti kita akan hitung perubahan OR anemi setelah variabel confounding ini dikeluarkan dari model. Oke, kita keluarkan yang pertama adalah hipertensi. Kita buktikan benar nggak dia menjadi confounding. Oke, kita keluarkan. Oke, nah sekarang sudah tidak ada hipertensi. OR anemi sudah berubah menjadi 3,815 dikurangi yang awal 3,163 dibagi yang awal juga 3,163 kali 100%, nilainya itu 20% setelah saya hitung. Itu hitungannya semuanya ada di buku saya. Oke, karena ada yang berubah lebih dari 10%, ya, anemi berubah lebih dari 10% maksudnya, maka hipertensi terbukti menjadi confounding. Kita masukkan hipertensi ke dalam model, ya, dia menjadi confounding atau perancu. Oke, seperti ini. Nah, sekarang tinggal dua, kita keluarkan yang penolong, ya, penolong kita keluarkan. Kita keluarkan penolong, ya, seperti ini dari model. Sekarang kita lihat perubahan OR, ya, anemia. Nah, OR anemia sekarang setelah tidak ada penolong 3,341 dikurangi yang awal, ya, 3,163 dibagi 3,163 kali 100%. Nah, ternyata hasilnya itu kurang dari 10%, ya. Nanti Anda hitung, sudah saya hitung, itu kurang dari 10%, ya. Itu tepatnya setelah saya hitung itu 5%, ya. Oke, karena nggak berubah lebih dari 10% OR anemi, maka penolong tidak terbukti menjadi confounding. Kemudian tinggal satu, yaitu ANC kita keluarkan dari model. Ya, ANC kita keluarkan dari model. Oke, seperti ini. Oke, nah kita sekarang lihat OR anemi sudah berubah lagi, ya, setelah tidak ada ANC. 2,961 dikurangi yang awal, ya, 3,163 dibagi 3,163 kali 100%, itu setelah saya hitung kurang dari 10%, yaitu 6%. Oke, berarti ANC juga penolong juga tidak terbukti menjadi confounding, ya. Ya, jadi penolong tidak terbukti menjadi confounding, ANC juga tidak terbukti menjadi confounding karena tidak mengakibatkan perubahan OR anemi lebih dari 10%. Oke, ini udah selesai. Nah, ini model yang terbentuk. Kesimpulannya ini p-value anemi 0,035, artinya anemia berhubungan signifikan dengan pendarahan postpartum, sedangkan hipertensi menjadi confounding. Oke, nanti selanjutnya pelaporannya, bagaimana interpretasinya lengkapnya, semuanya ada di buku saya. Oke, sekian, terima kasih.